Assalamualaikum Sobat Beriman semuanya. Pada 26 April 2010, kelompok peneliti dari Cina dan Turki yang tergabung dalam NAMI melakukan ekspedisi ke Ararat. Mereka mengklaim menemukan sisa-sisa perahu Nabi Nuh berada di ketinggian 4.000 meter di Gunung Agri atau Gunung Ararat di Turki Timur. Namun, klaim tersebut diragukan banyak pihak, salah satunya Dr. John Morris, arkeolog kawakan Institute for Creation Research, bahkan menuding penemuan tersebut sebagai sebuah kebohongan. Morris telah memimpin 13 ekspedisi ke Gunung Ararat untuk mencari kapal yang disebut dalam kitab suci. Dia mengetahui dengan pasti lokasi di Ararat dan menyebut penemuan para peneliti Cina tersebut merupakan penipuan. Berita yang saya dapati dari salah satu artikel judul "Menyibak Misteri Bahtera Nabi Nuh di Gunung Ararat" ini semakin menambah daftar panjang kontroversi mengenai di mana berlabuhnya Bahtera Nuh, yang sampai detik ini belum juga menemukan titik terang. Keterangan dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 3 dan 4 yang menerangkan kalau Bahtera Nuh berlabuh di Gunung Ararat sampai hari ini belum juga bisa dibuktikan kebenarannya. Sedangkan Al-Quran dengan tegas menyatakan kalau isi kitab Taurat dan Injil sudah nggak orisinil lagi, karena sebagian isinya sudah diedit oleh mereka yang nggak bertanggung jawab. Sehingga keterangan kalau Bahtera Nabi Nuh berlabuh di Gunung Ararat nggak dapat kita percaya sepenuhnya. Lalu, di manakah kira-kira berlabuhnya Bahtera Nabi Nuh? Kalau kita lihat Quran surat Hud ayat 44, ayat tersebut dengan tegas menerangkan kalau Bahtera Nabi Nuh tidak berlabuh di atas sebuah gunung, tapi di alal judi, di atas judi. Dan gak ada keterangan kalau judi adalah sebuah gunung. Juga gak ada satupun wilayah di muka bumi ini, baik itu gunung atau suatu daerah, yang bernama judi. Artinya, kata al-judi bukanlah nama dari sebuah tempat, melainkan lebih menunjukkan kepada sifat dari tempat itu sendiri, yakni suatu tempat yang sudah diperbaharui. Karena kata al-judi memiliki akar kata yang sama dengan kata jadid, yang artinya sesuatu yang baru. Jadi berdasarkan keterangan tersebut, permukaan bumi ini bukan hanya sekedar di cleaner dengan banjir besar saja, tapi juga di restart sehingga kembali menjadi baru. Dan keterangan kalau Bahtera Nabi Nuh berlabuh bukan di atas sebuah gunung menunjukkan kalau banjir pada saat itu belum benar-benar surut sepenuhnya. Sehingga daratan yang tampak seperti pulau pada saat itu nggak bisa dikatakan sebuah gunung, walaupun pada saat ini daratan tersebut memang merupakan puncaknya sebuah gunung. Jadi keterangan di kitab Kejadian yang menunjukkan Bahtera Nabi Nuh berlabuh di pegunungan Ararat, kalimat tersebut terkesan seperti bukan ditulis oleh orang yang backgroundnya berasal dari akademis. Sebab bagaimana mungkin perahu bisa berlabuh di atas gunung? Alat transportasi yang bisa mendarat di atas gunung hanyalah pesawat terbang. Tapi sayangnya nggak sedikit dari pengikut Al-Quran yang masih suka mengambil rujukan sejarah dari keterangan kitab-kitab terdahulu. Walaupun Al-Quran sudah menegaskan kalau kitab-kitab terdahulu sebagian isinya sudah nggak bisa lagi dipercaya. Bukti lainnya kalau Gunung Ararat nggak memenuhi syarat sebagai tempat mendaratnya Bahtera Nabi Nuh dapat kita lihat dari kisah Al-Quran yang menceritakan perjalanan Nabi-Nabi, di mana kisah Nabi-Nabi tersebut dikisahkan secara berurutan. Karena salah satu ciri khas penulisan Al-Quran, segala sesuatunya memang ditulis dengan berurutan. Seperti misalnya Al-Quran menjelaskan kalau indera kita nggak langsung berfungsi secara bersamaan, tapi secara bertahap. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan enggak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran surat An-Nahl ayat 78. Berdasarkan penelitian, keterangan ayat tersebut terbukti benar kalau indera manusia enggak langsung berfungsi bersamaan, tapi secara bertahap. Yang pertama-tama berfungsi indera pendengaran dahulu, kemudian indera penglihatan, barulah indera memahami, yakni hati. Begitu juga dengan urutan Nabi. Setelah Nabi Nuh, lalu Nabi Hud, kemudian Nabi Soleh, barulah Nabi Ibrahim. Jadi kalau Bahtera Nabi Nuh berlabuh di Gunung Ararat yang berada di Turki, artinya Al-Quran menceritakan anak keturunan yang berada di Bahtera Nuh dalam keadaan mundur, atau seperti mobil yang muter balik gara-gara nyasar. Karena dari Turki langsung meloncat ke Yaman melalui kisah kaum Ad yang nabinya adalah Hud, lalu mundur ke Hijaz melalui kisah Nabi Soleh, yakni kaum Samud. Kemudian mundur lagi ke kisahnya kaum Nabi Ibrahim yang lokasinya berada di Irak. Hal ini tentu saja nggak sesuai dengan sifat Al-Quran yang bergerak melangkah maju. Jadi keterangan kalau Bahtera Nabi Nuh berlabuh di Ararat selain nggak sesuai dengan Al-Quran, juga nggak sesuai dengan logika banjir apabila surut daratan tertinggilah yang pertama-tama nampak di permukaan air.
Karena gunung tertinggi di muka bumi bukanlah Gunung Ararat, tapi Gunung Everest dengan ketinggian 8.849 meter dari permukaan laut. Sedangkan tinggi Gunung Ararat cuma 5.157 meter dari permukaan laut. Jadi berdasarkan logika banjir, apabila surut yang pertama muncul di permukaan bumi adalah daratan tertinggi, maka yang pertama muncul di permukaan air tentu saja puncak Everest, sedangkan puncak Ararat masih tenggelam dalam lautan. Mari kita buktiin kalau puncak Gunung Everest adalah daratan yang pertama Nabi Nuh temuin. Dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 14 diterangkan kalau usia Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya adalah 1000 tahun, kecuali 50 tahun yang gak tinggal bersama kaumnya, karena terjadi peristiwa banjir badai yang menewaskan kaumnya yang zalim itu. Di mana artinya ketika terjadinya banjir, usia Nabi Nuh 950 tahun. Dan setelah banjir mulai surut, sisa usia Nabi Nuh tentunya 50 tahun atau 18.250 hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan difirmankan, wahai bumi, telanglah airmu, dan wahai langit, berhentilah, dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas judi. Quran Surat Hud ayat 44. Di ayat ini diterangkan ketika air mulai surut dan langit berhenti menutupi cahaya matahari, di mana dengan panasnya dapat penguapan air yang dapat mengurangi ketinggian debit air. Pada saat itulah Nabi Nuh dapat melihat daratan yang berlabuh di sana. Tapi tentunya proses surutnya air membutuhkan waktu yang gak sebentar. Untuk mengetahui berapa lamanya Nabi Nuh menemukan daratan, caranya kita harus tahu dulu berapa volume air banjir yang pada saat itu menenggelamkan bumi. Sedangkan ketinggian airnya kita dapat jadikan tinggi Gunung Everest sebagai patokannya. Sebab berdasarkan Quran Surat Hud ayat 43 diterangkan kalau semua gunung pada saat itu terendam banjir, di mana artinya ketinggian banjir sampai menutupi puncak Everest. Untuk mengetahui volume air yang membanjiri permukaan bumi, maka kita harus mengetahui jumlah volume keseluruhan, yakni volume bumi dan volume banjir. Rumusnya volume 4/3 kali V kali R pangkat 3. Kalau diameter bumi ditambah dengan tinggi Everest, maka jumlah diameter keseluruhannya sama dengan 12.965,698 km persegi. Jadi jumlah volume bumi beserta volume banjir sama dengan 1 triliunan lebih. Kemudian jumlah tersebut kalau kita kurangi dengan volume bumi, maka kita dapati volume air banjir sekitar 58 miliar kilometer kubik lebih. Dan untuk mengetahui berapa volume banjir tersebut surut setiap harinya, kita harus punya patokan waktu supaya dapat menghitungnya. Kuat dugaan kenapa usia Nabi Nuh diterangkan dengan akurat dalam Al-Quran, nggak seperti nabi-nabi lainnya, supaya kita dapat mengetahui berapa lamanya banjir tersebut surut. Karena dengan jelas Al-Quran menerangkan sisa usia Nabi Nuh setelah banjir sekitar 50 tahunan atau 18.250 hari. Jadi kalau volume banjir dibagi dengan sisa usia Nabi Nuh, maka air tersebut surut sekitar 3 juta sekian kilometer kubik per harinya. Sedangkan cara untuk mengetahui berapa ketinggian air banjir surut setiap harinya, kita harus kembaliin volume keseluruhan kemudian dikurangin sama volume air yang surut per harinya. Maka kita dapati volume setelah sehari banjir tersebut surut sekitar 1 triliunan sekian-sekian. Sehingga jari-jarinya atau ketinggian airnya adalah 6.482,842. Sedangkan jari-jari atau ketinggian air sebelum surut adalah 6.482,849. Jadi kalau angka tersebut dikurangi dengan angka ketinggian sesudah surut, maka hasilnya adalah 7 meter setiap harinya penurunan ketinggian air itu surut. Jadi kalau di kitab Genesis pasal 8 ayat 3-4 diterangkan kalau bahtera Nabi Nuh kandas di pegunungan Ararat setelah 150 hari terombang-ambing di lautan, hal tersebut tentunya mustahil. Karena pada hari ke-150 ketinggian air tersebut baru surut sekitar 1050 meteran. Dengan ketinggian Gunung Ararat yang cuma 5.157 meter dari permukaan laut, tentunya hanya puncak Everest saja yang pada saat itu baru tampak di permukaan air. Dan puncak Everest itulah yang sudah tentu daratan yang pertama ditemukan oleh Nabi Nuh, sehingga Nabi Nuh berlabuh di tempat tersebut.
Dan bukti kalau Bahtera Nuh berlabuh di Everest dapat kita lihat dari bangsa-bangsa yang berada di sekitar Everest yang memiliki perbedaan pada bentuk fisik dan warna kulitnya. Sedangkan di daerah yang segaris dengan jalur penyebarannya, bangsa-bangsa tersebut terlihat memiliki kesamaan pada warna kulit serta bentuk fisiknya. Seperti misalnya di sebelah kiri Everest ada bangsa RRQ, Jepang, Korea, Thailand, Filipina, Myanmar, Vietnam, serta ras Melayu seperti Indonesia, Malaysia, serta Brunei Darussalam yang warna kulit dan bentuk fisiknya nyaris memiliki kesamaan. Sedangkan bangsa yang berada di sebelah kanan Everest berbeda 180 derajat dengan bangsa yang berada di sebelah kiri Everest. Di sebelah kanan Everest ada Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Kirgistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, di mana warna kulit dan bentuk tubuh mereka nyaris memiliki kesamaan dengan orang-orang yang berada di jalur penyebarannya. Sedangkan di atas Everest ada Tiongkok, Mongol, dan Rusia. Sedangkan di bawah Everest ada India. Jadi kemungkinan besar setelah Bahtera Nuh berlabuh di Everest, keturunan orang-orang yang berada di Bahtera Nuh kemudian menyebar ke segala penjuru bumi. Tapi Al-Quran hanya menceritakan kisah keturunan Nuh yang menyebar di sebelah kanan Everest saja, melalui kisah Nabi Hud bersama kaumnya yang berada antara Yaman dan Oman. Lalu keturunan Nuh menyebar lebih jauh lagi ke wilayah Hijaz yang dikisahkan melalui Nabi Soleh dan kaumnya. Kemudian keturunan Nuh menyebar lebih jauh lagi, yakni sampai ke Irak dan Turki yang diceritain melalui kisah Nabi Ibrahim. Menurut keterangan hadis, jarak Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim adalah 1000 tahun, di mana artinya setelah 1000 tahun Bahtera Nuh mendarat di Everest, keturunan Nuh sudah menyebar di sekeliling Everest dengan radius sejauh perjalanan ke Turki dan membentuk peradaban-peradaban. Tapi tokoh utama dalam kisah kehidupan Bani Adam ini hanya berfokus kepada keluarga Nabi Ibrahim saja melalui anak keturunan Yakub yang melahirkan kaum Yahudi dan Nasrani. Sedangkan anak keturunannya yang berasal dari Nabi Ismail dikisahkan melalui Nabi Muhammad yang melahirkan kaum yang disebut Al-Quran sebagai orang-orang yang beriman, yakni umat Islam. Sedangkan anak keturunan Nabi Nuh lainnya yang berasal dari luar keturunan Yakub mendapat sebutan kaum Sabi'in, yang artinya di luar dari kaum Yahudi dan Nasrani. Kemungkinan ajaran Sabi'in inilah yang bertransformasi menjadi agama Buddha dan Hindu. Wallahu a'lam bishawab.